Halo teman-teman, apa kabar? Semoga teman-teman selalu dalam keadaan sehat dan selalu dilindungi oleh Tuhan Yang Maha Esa. Oke teman-teman, kita buat video lagi tentang keadaan atau situasi yang ada di Kota Sorong. Dan teman-teman, kali ini tuh saya berada di, atau tepatnya saya berada di lokasi atau di daerah atau kawasan kompleks BTN di kilometer 9 teman-teman. Jadi kompleks BTN itu teman-teman, dia seperti ini, dia punya area itu atau wilayah itu cukup luas teman-teman. Dan kompleks BTN ini teman-teman, dia terhubung atau dia bersebelahan dengan landasan pacu atau landasan pesawat dari Bandara Internasional Deo yang ada di Kota Sorong teman-teman. Jadi Bandara Deo itu ada di sebelah sisi atau sebelah kiri dari saya sedang berjalan ini teman-teman. Jadi landasan pacu itu dia bersebelahan dengan kompleks ini teman-teman. Jadi sudah pasti kalau ada aktivitas pesawat yang mau landing atau mau take off itu suaranya sudah pasti terdengar besar di sekitar sini teman-teman. Dan ini kompleksnya seperti ini, sebelah kiri sini teman-teman seperti ada perumahan, dan sebelah kanan saya tadi itu teman-teman ada gereja. Yang gedung di sebelah sana itu juga yang sebelah kanan seperti sedang ada renovasi atau sedang ada perbaikan atau pembangunan. Yang sebelah kiri saya ini teman-teman itu seperti perumahan atau KPR. Dan teman-teman, landasan pacu dari Bandara Deo itu ada di sebelah sana. Kalau teman-teman bisa lihat, dia punya gang itu menuju ke landasan itu teman-teman. Jadi kita bisa lihat pesawat landing maupun pesawat take off itu dari sebelah sini teman-teman, karena cukup dekat dengan kompleks ini atau kompleks BTN ini teman-teman. Jadi teman-teman, kalau teman-teman bisa lihat di depan sana itu sebelah kanan ada salib. Jadi salib itu ini juga ada salah satu kompleks atau gang. Jadi teman-teman, salib ini tuh sudah menjadi ikon dari kompleks BTN ini teman-teman. Karena kalau macam kita dari jalan utama di depan sana itu, salib ini sudah terlihat teman-teman. Apalagi ketika sore maupun malam hari, karena ada lampu di salib ini, itu sudah terlihat dari depan sana teman-teman. Dan salib ini tuh ada gerejanya teman-teman. Maksudnya ini lokasi gereja, jadi yang ada salibnya teman-teman. Ini sekarang saya ada di perempatan jalan dari kompleks BTN ini teman-teman. Kalau kita ke sana itu juga ke masih wilayah kompleks BTN. Jadi teman-teman, ini gerejanya dan ini salibnya teman-teman. Salibnya cukup besar, sangat besar. Jadi kalau macam kita ada di jalan utama Kota Sorong atau di jalan utama yang sebelah sana itu teman-teman, salib ini sudah terlihat. Apalagi ketika sore dan malam hari itu sangat kelihatan bagus sekali teman-teman. Jadi ini kompleks BTN teman-teman. Kita akan ke sana teman-teman. Jadi teman-teman, seperti yang teman-teman lihat sisi sebelah kiri maupun sebelah kanan saya ini ada rumah-rumah warga, dan rumah-rumah warga yang berada di depan jalan ini lebih banyak mereka gunakan atau mereka fungsikan sebagai tempat usaha teman-teman. Seperti yang tadi itu teman-teman bisa lihat ada bengkel, yang sebelah kiri sini juga ada kios, ada lapak seperti jual sayur teman-teman. Dan teman-teman di sini tuh banyak tempat usaha. Kalau teman-teman bisa lihat di sebelah kanan ini dari sini sudah bisa teman-teman lihat ada minimarket atau Indomaret sebelah sana itu teman-teman, sebelah kanan. Jadi teman-teman bisa lihat di sini ada warung, ada toko sembako, ada yang jual seperti depot air minum, ada konter pulsa begitu teman-teman. Bahkan ada link-link dari bank-bank Himbara.
Teman-teman, di depan sini ada jembatan. Sudah pasti kalau ada jembatannya itu di bawahnya ada drainase atau tidak kali, teman-teman. Saya akan kasih lihat teman-teman kalinya seperti apa. Jadi seperti ini teman-teman. Jadi yang sebelah kiri maupun sebelah kanan dari drainasenya itu agak begitu kotor teman-teman. Karena ada di kali ini ada beberapa sampah yang ada di kali itu. Ini dia punya sisi sebelahnya. Teman-teman bisa lihat ada sampah juga. Semoga lihat video ini masyarakat atau warga yang tinggal di sekitar atau di sepanjang kali ini, ayo kita sama-sama jaga kebersihan. Kita jangan membuang sampah di kali teman-teman. Kita buang sampah di tempat yang sudah disediakan oleh pemerintah atau di tempat-tempat yang sudah disediakan oleh kompleks-kompleks yang ada, agar ketika hujan deras itu teman-teman tidak terjadi banjir. Karena kalau teman-teman sudah tahu, kalau hujan deras itu salah satu penyebabnya adalah, dan terjadi banjir, salah satu penyebabnya itu adalah penyumbatan dari aliran-aliran drainase, karena kebanyakan sampah yang menghambat aliran air itu teman-teman. Teman-teman, kita lanjut jalan ya teman-teman. Sebelah kiri maupun sebelah kanan saya ini masih banyak tempat-tempat usaha dari rumah-rumah warga yang mereka gunakan sebagai tempat usaha. Di sini juga teman-teman ada beberapa bengkel motor, ada yang jualan kue-kue juga teman-teman. Sisi sebelah kiri maupun sebelah kanan ini ada Indomaret juga. Dan teman-teman, di jalan ini tuh terbilang bagus karena walaupun jalannya tidak terlalu besar, tapi dia sudah punya 2 jalur teman-teman. Ada jalur yang berlawanan, yang keluar maupun yang masuk. Kalau yang sedang saya jalanin teman-teman, saya ke arah keluar. Kalau yang sisi sebelahnya itu sudah tentu jalur masuk teman-teman. Jadi sudah punya 2 jalur. Tapi teman-teman, jalan ini tidak terlalu ramai teman-teman. Lebih banyak yang lewat atau yang menggunakan jalan ini itu teman-teman kebanyakan kendaraan roda 2. Kalau roda 4 itu, kalau teman-teman bisa lihat, agak jarang yang lewat sini. Teman-teman, cuaca waktu sekarang ini yang sedang saya buat video ini cukup bagus teman-teman, cukup bagus, begitu cerah. Ini agak sunyi ya teman-teman jalannya. Teman-teman, ini ada atau aktivitas anak-anak sekolah itu sedang belajar teman-teman. Maksudnya aktivitas anak-anak sekolah sedang berjalan. Jadi kalau pagi hari itu teman-teman sekitar pukul 6.30 sampai pukul 8 itu jalan ini sangat ramai dengan aktivitas anak sekolah. Maksudnya teman-teman, anak-anak yang mungkin sekolahnya di luar itu teman-teman, mereka tuh sering atau diantar sama orang tuanya. Jadi mereka tuh yang tinggal lokasi sekitar sini tuh banyak sekali teman-teman. Maksudnya tuh tempat ini ramai teman-teman. Entah yang pergi ke sekolah, karena di sini juga ada salah satu sekolah tingkat dasar atau SD. Tadi kita sudah lewat sekolah tersebut, dia di sisi sebelah kiri. Jadi kalau pagi ketika jam anak-anak sekolah itu, lokasi sini tuh jalan ini tuh ramai teman-teman.
Jadi teman-teman, jalan utama itu ada di depan sana. Ini kurang lebih 50 meter lagi kita sudah sampai di jalan utama. Kalau di jalan utama sana itu teman-teman itu baru rame, karena jalan utama yang ada di depan sana itu menjadi salah satu jalan penghubung antara kota Sorong dan kabupaten-kabupaten lainnya teman-teman. Karena kota Sorong ini menjadi ibu kota provinsi Papua Barat Daya, maka kalau macam teman-teman lihat itu kota Sorong ini sudah menjadi atau sedang di masa transisi pembangunan teman-teman. Jadi sedang dilakukan pembangunan yang cukup intensif di kota Sorong ini teman-teman, entah itu pelebaran drainase atau pembangunan gedung-gedung yang ada di kota Sorong ini teman-teman. Dan teman-teman, kalau teman-teman bisa lihat gedung yang ada di sebelah kiri yang di depan sana itu salah satu toko yang menyediakan atau yang menjual berbagai kebutuhan alat-alat rumah tangga teman-teman. Jadi kalau macam teman-teman mau cari kursi meja atau mesin-mesin air atau mesin baping begitu teman-teman, bisa ke toko yang ini yang sebelah kiri saya itu. Toko itu namanya Krisbau teman-teman. Dan Krisbau ini sudah tentu toko yang cukup besar karena dia punya cabang itu banyak di Indonesia ini teman-teman. Dan teman-teman, ini kita sudah sampai di jalan utama yang ada di Kompleks BTN. Jadi kalau Kompleks BTN itu dia masuk ke gang lagi nih teman-teman. Jadi kalau macam kita ke arah ke kiri, kita akan ke arah atau ke lokasi seperti Polres, seperti ke lapangan hoki, ke pasar sentral. Ini teman-teman, kalau kita ke arah sini ke kiri. Kalau kita ke arah sebaliknya ke kanan, itu kita akan menuju ke Kabupaten Aimas dan kabupaten-kabupaten lainnya teman-teman. Jadi seperti ini teman-teman keadaan di kota Sorong. Ini Kompleks BTN teman-teman. Jadi Kompleks BTN itu ada di dalam sana, dimana yang tadi pertama kali kita jalan, dan ini toko Krisbau teman-teman. Saya akan ajak teman-teman kita ke arah sana. Kita ambil jalan yang ini, dan saya akan menjelaskan atau men-spill sedikit tempat-tempat yang ada di sepanjang jalan ini teman-teman. Jadi kalau teman-teman bisa lihat, sisi sebelah kiri dan sisi sebelah kanan ini agak sedikit berbeda. Maksudnya sisi sebelah kiri ini tidak terlalu banyak bangunan, tapi kalau sisi yang sebelah kanan ini teman-teman itu lebih mendominasi dari ruko teman-teman. Kalau yang kiri ini tidak terlalu banyak teman-teman, tapi ada beberapa pedagang atau ada lapak gitu teman-teman. Kayak ada percetakan tadi teman-teman, ini ada warung di depan ini, ada mas yang jual minuman gitu teman-teman. Kalau yang sebelah kanan ini teman-teman, ini kebanyakan atau yang mendominasi dari toko seperti toko bangunan, ada kantor juga. Yang kiri ini ada tempat cucian motor teman-teman. Teman-teman, kalau teman-teman bisa lihat gedung yang ada di sebelah kanan ini, yang ini teman-teman, ini salah satu pusat perbelanjaan yang ada di kota Sorong. Paling terbesar di provinsi Papua Barat Daya. Jadi itu namanya itu Paragon Square. Dia sudah kelas square teman-teman. Jadi dia sudah lebih besar. Dia bukan mall, dia sudah square. Jadi dia lebih besar daripada mall tentunya. Karena teman-teman, di dalam sana itu paling besar, paling luas. Dan di dalam sana itu sudah ada mall, sudah ada banyak sekali outlet-outlet yang menjual berbagai kebutuhan teman-teman. Kalau yang sana itu teman-teman ada kafe, ada tempat fitness, ada salon. Kalau teman-teman bisa lihat dari sini, bahkan masih sementara dibangun lagi teman-teman. Jadi Paragon Square ini teman-teman yang sedang berfungsi, yang bisa kita pergi atau kita bisa lihat itu ada sementara, atau ada 3 atau 4 lantai. Teman-teman kalau yang sana itu, kalau teman-teman bisa lihat ada kursi-kursi, itu tempat santai atau kafe. Jadi kalau ketika sore sampai malam itu teman-teman, tempat itu pasti ramai.
dan dia punya view kalau macam kita berada di tempat itu teman-teman, itu sangat bagus teman-teman, karena kita bisa lihat sedikit pemandangan yang ada di Kota Sorong ini teman-teman. Dan teman-teman tahu seperti yang teman-teman lihat bahwa Paragon Square ini dia berada tepat di sisi jalan utama yang ada di Kota Sorong ini teman-teman. Dan Paragon ini teman-teman, dia punya di dalam tuh paling besar sekali. Saya sudah pernah buat video, tapi saya buat video itu teman-teman kalau tidak salah tahun 2005, Januari 2025. Tapi saya akan nanti coba buat video lagi buat teman-teman untuk mengupdate apa saja yang ada lagi di dalam Paragon Square ini teman-teman. Dan di sebelah kiri sini teman-teman, ini ada salah satu toko yang begitu terkenal, yang identik dengan warna kuning tentunya teman-teman. Namanya itu Mr. DIY. Ini saya kasih kamera menghadap ke Mr. DIY ini teman-teman. Jadi ini teman-teman, dia punya 3 lantai dan sudah tentu pastinya teman-teman, Mr. D ini dia menjual kebutuhan rumah tangga juga, dan harganya itu sangat menjangkau keuangan kita teman-teman. Dia punya barang-barang itu tidak terlalu mahal dan terbilang murah, dan paling murah sudah teman-teman. Jadi teman-teman bisa lihat yang sebelah kanan itu ada namanya itu Asko. Asko itu teman-teman salah satu outlet yang ada di dalam. Dia menjual berbagai keperluan atau kebutuhan rumah tangga seperti kursi, sofa juga ada, meja, lemari, meja makan, bahkan mesin air, mesin cuci juga ada teman-teman, mesin pengering tuh teman-teman. Asko Selma itu salah satu outlet yang ada di dalam. Jadi teman-teman, ini cukup besar ya, cukup panjang, cukup besar. Ini dia sudah kelas square, jadi ini Paragon Square. Dia bukan mall Paragon, bukan teman-teman, dia sudah square. Karena mall dengan square itu, square lebih besar. Kalau mall itu kan kita atau mall itu hanya terhubung dengan lorong-lorong. Kalau square ini sudah paling besar, karena di dalamnya itu sudah ada mall, sudah ada outlet, ada restoran, sudah ada tempat fitness, sudah ada cafe, sudah ada permainan wahana anak-anak teman-teman. Nanti saya akan coba buat video di dalam sana teman-teman. Saya harus mendapatkan izin dulu, baru saya akan buat video tentang keadaan di dalam Paragon Square itu untuk teman-teman lihat. Dan teman-teman, kita jalan lagi. Kalau yang sebelah kiri ini teman-teman, ini sudah ada ruko, sudah ada showroom motor mobil bekas teman-teman. Kalau macam teman-teman bisa lihat dari sini, jadi seperti ini teman-teman. Ada motor, ada mobil. Sebelahnya ini ada toko bangunan, ada toko yang menjual ban serta pelek kendaraan roda 4 teman-teman. Di depan ini teman-teman ada juga konter. Jadi ini toko yang menjual ban motor, ban mobil teman-teman ya. Dia sedang pajang nih, kalau teman-teman bisa lihat, sudah dengan peleknya sekalian. Sebelahnya ada showroom juga, showroom motor bekas, sudah pasti seperti yang teman-teman lihat. Ada percetakan, ada warung bakso juga. Kalau yang sebelah kanan ini teman-teman, yang teman-teman bisa lihat, itu banyak penjual atau pedagang buah teman-teman. Ini ada gang teman-teman. Jadi gang ini nanti dia akan terhubung dengan kompleks BTN tadi teman-teman. Di sebelah gang ini ada salah satu dealer motor. Ini teman-teman. Sebelahnya juga ada ruko. Ini salah satu dealer motor yang ada di Kota Sorong. Sebelahnya toko bangunan dan
banyak lagi teman-teman. Kalau sebelah kanan saya ini teman-teman, dia sudah kosong atau tidak ada toko atau ruko. Kalau yang bagian sini tuh sisi sebelah kirinya itu lebih banyak ruko teman-teman. Kalau yang kanan ini sudah kosong. Kalau teman-teman bisa lihat dari sini tuh hanya tembok. Apa karena dibatasi dengan tembok ya teman-teman? Kalau yang sisi sebelah kiri ini yang banyak sekali tempat-tempat outlet usaha teman-teman. Ini ada counter juga, counter isi pulsa, ada optik. Jadi teman-teman, ini sekarang ini saya ada di lokasi, tepatnya masih di kilometer 9. Ini jalan utama teman-teman, jalan utama penghubung Kota Sorong dengan provinsi yang ada di Kota Sorong. Jadi provinsi yang termasuk dalam wilayah maksudnya kabupaten yang termasuk dalam provinsi Papua Barat Daya teman-teman. Ini ada showroom mobil juga sebelah kiri serta bengkelnya. Teman-teman, kita akan lewat jembatan lagi. Teman-teman, ini tempat usaha atau toko yang menjual kursi yang terbuat dari rotan teman-teman. Sudah langka ya toko yang menjual kursi yang terbuat dari rotan teman-teman. Jadi salah satunya yang tadi saya juga baru lihat itu teman-teman, yang warna biru tadi. Jadi kalau macam teman-teman mau cari kursi yang terbuat dari rotan, mungkin teman-teman bisa ke toko yang tadi, karena tadi itu terpampang di depan itu ada kursi teman-teman. Mungkin di dalamnya itu banyak lagi, tapi yang tadi di depan jalan itu yang saya sempat lihat itu ada kursi yang berbagai model, berbagai macam teman-teman maksudnya. Kalau sebelah kiri saya ini teman-teman masih banyak yang tempat-tempat usaha. Ini ada tempat usaha atau toko buah. Kalau teman-teman yang mau cari toko buah di sekitar kilometer 9 ini, teman-teman boleh ke tempat yang tadi. Sebelah kiri saya ini tepatnya ada toko atau lapak yang menjual berbagai macam buah teman-teman. Jadi teman-teman, sebelah kanan saya ini atau yang sebelah jalan sana itu PLTD teman-teman. Kalau yang sebelah kiri saya ini masih banyak lapak atau outlet atau ruko. Kalau yang sebelah kanan saya ini teman-teman, ini ada PLTD kilometer 9 teman-teman. Ini kendaraan di sini teman-teman cukup ramai, cukup banyak, cukup padat, yang kendaraan aktivitas yang sedang lewat ini teman-teman bisa lihat. Ini yang sebelah kiri sini teman-teman sudah ada toko yang menjual pakaian. Kalau tadi kan yang kita lewat belum ada toko yang jual pakaian, tadi teman-teman baru ada satu. Dan di sini tuh ada beberapa toko yang menjual pakaian teman-teman. Yang di sebelah kiri. Kalau yang sebelah kanan saya ini teman-teman, kalau teman-teman bisa lihat dari sini tuh, sana itu Omega Mall. Kalau yang sebelah kiri ini toko sembako. Ada toko yang jual pakaian juga, baju-baju maupun celana. Kalau yang sebelah kanan sana teman-teman, di sana itu Mega Mall. Nanti saya coba kasih kamera ke sana, ke arah sebelah sana. Jadi teman-teman, Mega Mall itu sebelah sana.
salah satu mall terbesar yang ada di kota Sorong, teman-teman. Jadi Mega Mall ini dia berdekatan dengan Paragon Square. Sebelahnya sana itu ada ruko, teman-teman. Ada toko, ada kantor juga. Kalau sebelah kiri sana, teman-teman, ini salah satu toko sembako yang ramai di kota Sorong, teman-teman. Ini ada aktivitas dari toko sembako tadi. Ini masih wilayah atau kawasan kilometer 9, teman-teman. Jadi lokasinya atau keadaannya seperti ini, cukup ramai, teman-teman. Ini juga sebelahnya ini masih ada lapak-lapak penjahit, ada yang jual sepatu, baju juga, teman-teman. Sebelah sana juga ada ruko, ada rumah makan tentunya, ada konter. Jadi teman-teman, di depan sana itu ada jembatan. Setelah kita sampai di jembatan itu, kita lewati jembatan itu, kita sudah tidak lagi di lokasi kilometer 9, teman-teman. Kita akan masuk ke kawasan atau area lokasi kilo 8. Teman-teman, sebelah kiri sini ada rumah makan Pinisi. Jadi ini teman-teman, ini rumah makan yang menjual ikan bakar gitu, teman-teman. Kalau macam teman-teman mau cari ikan bakar, teman-teman bisa ke situ, ke rumah makan tadi, dan cukup ramai, teman-teman. Kalau malam itu lokasinya itu paling ramai. Jadi teman-teman, di depan saya itu ada jembatan. Sebelah kanan saya ini ada salah satu kantor kontraktor, namanya itu Trakindo. Oke teman-teman, kita akan akhiri video kali ini. Nantikan video selanjutnya, teman-teman. Untuk teman-teman yang sudah mensupport channel ini lewat subscribe, lewat like, lewat komen, teman-teman, saya ucapkan terima kasih. Kalau teman-teman mau minta buatkan video di lokasi yang mana, teman-teman boleh komen, nanti saya akan baca dan saya akan coba buat video dari apa yang teman-teman mau. Teman-teman, terima kasih sekali sudah mendukung channel ini. Kita ketemu lagi di video-video yang lainnya, teman-teman.